sendiri sempat menyamakan skor berkat gol Oscar Glow. Berkat hasil ini, Inter kini bertengger kokoh di puncak klasmen grup D dengan poin 7. Sementara itu, Salzburg menduduki posisi ketiga dengan perolehan poin 3. Setelah pertandingan, pelatih Inter Simone Inzaghi memberikan reaksinya atas kemenangan tersebut. Inzaghi menilai bahwa kemenangan ini sangat penting karena semakin membuka peluang lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Ini jelas merupakan kemenangan yang penting, namun kami masih harus memberikan yang terbaik pada 2 pertandingan tandang yang sulit, ujar Inzaghi seperti dilansir Inter.it. Hakan Çalhanoğlu terpilih menjadi pemain terbaik dari kemenangan 2-1 Inter Milan atas RB Salzburg. Çalhanoğlu bermain apik di lini tengah Inter. Ia juga menjadi pahlawan kemenangan Nerazzurri berkat eksekusi penaltinya yang sukses memperdaya kiper Salzburg, Alexander Schlager. Mencetak penalti penting bagi Inter dan menjadi playmaker mereka hampir sepanjang pertandingan. Memberikan kontribusi beberapa sentuhan bagus dan umpan panjang untuk mengubah permainan. Dia juga melakukan sejumlah bola mati yang berbahaya. Demikian penilaian panel teknik UEFA atas performa Çalhanoğlu. Secara keseluruhan, Çalhanoğlu tercatat 4 kali mengirim operan kunci dan 5 kali memenangi duet. Ia juga tampil Spartan dengan 4 kali melakukan tackle. Meski menang, Nerazzurri sempat kewalahan menghadapi para pemain muda dari Salzburg. Hal ini diakui oleh gelandang Inter Milan Hakan Çalhanoğlu setelah pertandingan. Laga ini tidak mudah karena mereka adalah tim muda yang bekerja keras dan punya semangat, ujar Çalhanoğlu kepada Sky Sport Italia. Yang penting adalah kemenangan. Saat ini kami berada di puncak, dan selanjutnya kami akan menjalani 2 pertandingan tandang secara beruntun yang tentunya akan sulit. Bek sayap Inter Milan Carlos Augusto merasa sangat senang atas kemenangan 2-1 timnya melawan Red Bull Salzburg dalam matchday ketiga grup D Liga Champions. Dalam sesi wawancara dengan Inter TV seusai laga, Augusto juga mengaku sangat senang bisa melakoni debut sebagai starter di Stadion Giuseppe Meazza dan berhasrat bisa segera mencetak gol debut untuk Nerazzurri. Pemain asal Brasil ini telah menjadi starter 2 kali berseragam Inter, yakni saat laga tandang melawan Salernitana di ajang Serie A dan laga pembuka grup D Liga Champions melawan Real Sociedad di Spanyol. Oleh karena itu, laga melawan Salzburg ini merupakan starter perdana Augusto di kandang sendiri. Pemain berusia 24 tahun ini tampil energik dan terorganisir di sepanjang pertandingan, membantu Inter meraih 3 poin penting untuk membuka peluang lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Pertama-tama saya senang bisa bermain dan menjadi starter di pertandingan ini. Ini adalah pertandingan pertama saya di San Siro sebagai starter. Seperti diketahui, Augusto pada musim lalu sukses mencetak 6 gol dan 5 assist untuk Monza dan ia siap melakukan hal yang sama di Inter. Saya berjanji akan mencetak gol, saya hanya perlu bersabar. Alexis Sanchez akhirnya kembali mencetak gol untuk Inter Milan. Pemain asal Chile itu menjadi bintang kemenangan Inter di laga Liga Champions melawan RB Salzburg. Sanchez sebelumnya pernah memperkuat Inter di periode 2019 hingga 2022. Dia mencetak 20 gol dalam 109 penampilan. Musim lalu Alexis Sanchez hijrah ke Marseille
tapi bergabung lagi dengan Inter musim ini. Dia kembali ke Inter lewat jalur free transfer dan dikontrak 1 tahun. Musim ini Alexis Sanchez baru bermain 7 kali untuk Inter di semua kompetisi, termasuk melawan Salzburg. Gol kontra Salzburg adalah gol pertamanya sejak kembali berseragam Inter. Pelatih Inter Simone Inzaghi memuji kinerja Alexis Sanchez di kemenangan timnya melawan Salzburg. Inzaghi membuat keputusan besar dengan mengistirahatkan Marcus Thuram dan menjadikan Alexis Sanchez sebagai starter di laga Liga Champions melawan Salzburg. Keputusan itu terbukti jitu karena Alexis berhasil mencetak gol pertama di laga itu, yang mana itu juga adalah gol pertamanya untuk Inter setelah kembali direkrut pada musim panas lalu. Inzaghi memuji pemain timnas Chile itu. Saya senang dan dia pantas mendapatkannya, terutama atas keinginan yang dia tunjukkan untuk kembali ke Inter, kata Inzaghi seperti dilansir dari Football Italia. Dia sangat krusial dalam pekerjaannya saat tidak menguasai bola. Dia ditarik keluar pada babak kedua karena saya harus memasukkan kaki segar dengan Marcus Thuram. Jose Mourinho tidak akan berada menemani timnya melawan Inter karena kartu merah yang ia terima ketika AS Roma melawan AC Monza akhir pekan kemarin. Gazzetta dello Sport mengamati tingkah laku The Special One yang diketahui ini bukan kali pertama ia terkena kartu merah sebelum laga tandang ke Giuseppe Meazza. Namun hal uniknya adalah ketika ia tak bersama AS Roma bertandang ke markas mantan klubnya, justru mereka bisa meraih kemenangan. Sejak era Mourinho melatih AS Roma, sudah 3 kali mereka bertandang ke Meazza, di mana mereka mendapati 2 kekalahan dan 1 kali kemenangan. Salvatore Totti sebagai asisten Mourinho adalah sosok satu-satunya yang bisa membawa tim ibu kota menang atas Nerazzurri di Meazza. Oleh karena itu, banyak anggapan yang tersebar Mourinho merasa lebih baik dan profesional jika dia tidak berada di Meazza ketika AS Roma berhadapan dengan Inter. Juventus akhirnya menyerah pada permohonan banding mereka atas kasus Calciopoli yang melucuti 2 gelar Scudetto mereka, di mana salah satu pencapaiannya diberikan kepada Inter yang bertengger pada posisi ketiga klasmen saat itu dari gelar Serie A 2005-2006. AFC Inter News melaporkan bahwa Bianconeri telah secara resmi menarik banding mereka untuk mencari kompensasi finansial dan mencabut gelar Serie A Nerazzurri dari musim yang penuh skandal, dengan Presiden klub Gianluca Ferrero menandatangani dokumen yang diperlukan.